Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 kali ini, materi metodologi penelitian teknik industri yang akan dibahas yaitu mengenai teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data di sini sebenarnya berkaitan dengan judul atau metode yang kalian gunakan. Namun sebelum kita menuju ke teknik analisis data, saya akan menjelaskan contoh dari metode penelitian. Karena metode penelitian di sini berisi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kalau pada pertemuan sebelumnya dibahas mengenai teknik analisis data, sekarang kita membahas pertemuan sebelumnya teknik pengumpulan data, yang sekarang teknik analisis data. Nah, di dalam metode penelitian di sini dijelaskan terlebih dahulu. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apa. Terus kemudian untuk mencapai tujuan tersebut diberikan penjelasan yang berkaitan dengan langkah-langkah penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian yang pertama itu adalah penjelasan mengenai objek penelitian. Objek penelitiannya ini dilakukan di departemen mana dan di PT mana. Kemudian data dan informasi yang diperoleh ini berdasarkan sumber primer atau sumber sekunder. Jika kalian menggunakan keduanya, yaitu sumber primer dan sekunder, maka kalian bisa menambahkan data berasal dari sumber primer dan sekunder. Tapi ada juga yang tidak menggunakan data sekunder, hanya data primer saja. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini bisa kalian baca secara lengkap di materi pertemuan yang ke 10 yang membahas tentang teknik pengumpulan data dan sudah saya share di Google Classroom. Mohon maaf, saya tidak bisa share di e-learning karena filenya itu terlalu besar ya. Jadi saya hanya bisa share-nya di Google Classroom. Kemudian di sini data dan informasi, data primer dan data sekunder. Kalau data primernya di sini menggunakan atau melakukan wawancara, tanya jawab secara langsung. Kalau di sini wawancaranya hanya kepada 4 pakar saja. Tapi kan ini bergantung dari penelitian kalian lagi. Balik lagi ke penelitian kalian itu akan respondennya itu ada berapa. Respondennya ini berkaitan dengan jumlah populasi dan sampel. Nah, kemudian observasinya di sini diberikan tabel observasi yang dilakukan oleh penulis. Jadi observasinya di sini membahas mengenai permasalahan yang ditemukan oleh kalian sebagai penulis. Kalau di sini kan contohnya ada beberapa pemborosan yang terjadi pada saat proses penggalian. Penulis menemukan pada proses pemasangan beton hanya adanya pemborosan dalam segi waktu menunggu material yang datang. Nah, ini bisa diterapkan di TA kalian atau proposal TA kalian kan dengan
bahasa yang berbeda sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil. Sini contohnya bisa proses konstruksi dibilang dengan sistem prosedur yang manual, di mana tidak ada penjelasan yang rinci. Jangan lupa untuk observasi harap mencantumkan sumber. Nah, ini yang biasanya sering kalian lupakan ya, bahwa sumber itu juga adalah salah satu bukti yang penting bahwa kalian memang benar-benar melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Jangan lupa mencantumkan tahunnya. Ini tidak perlu disebutkan bulannya ya, langsung tahunnya saja. Kemudian untuk data sekunder di sini yang dibutuhkan itu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto, video, dan data penelitian yang relevan. Jadi dengan metode ini penelitian dapat memperoleh data dengan mengetahui proses konstruksi dan permasalahan yang terjadi. Nah, teknik pengumpulan data di sini adalah menggunakan teknik studi kasus, karena penelitian ini adalah bukan penelitian kuantitatif. Jadi arahnya adalah teknik studi kasus. Jadi kalian harus bisa menentukan desain penelitian dari proposal tugas akhir kalian. Proposal kalian ini arahnya itu studi kasus atau penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Kalau yang seperti ini tekniknya studi kasus ya. Data dikumpulkan untuk mengukur proporsi waktu dan langkah-langkah dalam setiap proses yang tidak bernilai tambah dan bernilai tambah. Kemudian ditentukan populasi dan sampelnya. Nah, biasanya kalau misalnya penelitian kuantitatif itu harus mencantumkan populasinya itu apa dan sampelnya apa. Pada dasarnya populasi itu adalah wilayah generalisasi. Jadi dia itu lebih luas ya. Misalnya contohnya populasi dari mahasiswa teknik industri. Nah, kalau populasi itu semuanya mulai dari TI 16, 17, 18, 19 itu populasi. Nah, kalau sampelnya itu berarti diambil dari beberapa populasi. Yaitu misalnya sampelnya TI 17 saja. Itu adalah sampel ya. Dan itu bergantung dari jenis penelitian kalian ya. Kalau misalnya penelitian kalian tidak butuh untuk menggunakan populasi dan sampel, tidak masalah ya, bisa dihilangkan. Nah, di sini analisis datanya ini mencakup kerangka penelitian. Mohon maaf, di sini bukan kerangka penelitian ya, tapi kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikirannya ini berdasarkan sumber dari permasalahan yang ada dan referensi yang digunakan. Nah, ini sini ada kondisi awalnya seperti apa. Ditemukan adanya waste. Tindakannya yaitu penerapan lean construction. Terus kemudian kondisi akhir yang akan dicapai yaitu dapat mengurangi waste. Kalau ditemukan adanya waste ini menurut Likert. Nah, ini harus ada sumbernya ya. Penerapan lean-nya juga peneliti menganalisa dengan menggunakan teknik analisis datanya yaitu CPM, value engineering, dan value analysis dan cost effect analysis. Nah, penerapannya di sini untuk mengurangi waste dan rekomendasi perbaikan. Ya, setiap proposal itu beda-beda ya kerangka pemikirannya.
Nah, di sini dijelaskan teknik analisis data. Kebetulan di sini teknik analisis data yang digunakan itu menggunakan lens construction. Jadi kalau misalnya menggunakan lens construction berarti dijelaskan satu persatu. Lens construction itu yang pertama kali dikerjakan itu apa? Pertama yang dikerjakan yaitu reduksi kegiatan yang tidak bernilai tambah. Kemudian peningkatan value berdasarkan kebutuhan konsumen, pengurangan variabilitas menggunakan CPM, kemudian benchmark perbandingan antara hasil waste dan value sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Nah, ini prosedur penelitiannya ini baru menggunakan flowchart ya. Flowchartnya seperti ini. Flowchartnya tidak harus memanjang ke bawah ya, bisa ke samping. Nah, ini bisa dilihat mulai identifikasi studi pustaka. Kalaupun nanti ada validasi atau uji validitas, berarti itu gambarnya bukan seperti ini ya. Kalau uji validitas itu berarti kan gambarnya segi apa namanya, segi 4. Ini ada benchmarknya juga. Jadi dilihat di sini tadi ya, pengumpulan dan wawancara data, penerapan lainnya, pembahasan, rekomendasi, dan simpulan atau saran. Kemudian di sini ada jadwal penelitiannya. Kalau untuk proposal itu ada jadwal penelitiannya ya. Nah, kalau untuk laporan TA-nya tidak perlu ada jadwal penelitiannya. Oke, dari sini saya rasa cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan pada saya. Silakan dilanjutkan. Apabila yang sudah selesai bab 2 silakan dilanjutkan ke bab 3. Namun apabila yang baru mengerjakan bab 2 ya silakan diselesaikan. Apabila ada yang belum sama sekali mengerjakan bab 1, segera dikerjakan. Nah, batas untuk pengerjaannya itu adalah sampai dengan sebelum UAS. Jadi sebelum UAS itu bab 1 sampai bab 3 sudah harus selesai. Dan sebelum UAS ada beberapa sesi untuk asistensi langsung dengan saya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung japri ke saya. Dan jika ada yang mau mengupload bab 2 dan bab 3 silakan langsung diupload di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.